Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Akil Wilda di mata kuliah pembentukan karakter STT Nurul Fikri, di mana kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait tentang model pembentukan karakter yang dikenalkan oleh Stephen Covey, yang kemudian sama-sama kita kenal dengan Seven Habits ya, di bukunya Seven Habits for Highly Effective People. Dan kita sekarang sampai pada pembahasan habit atau kebiasaan yang keenam, yang kita beri nama atau diberi nama dengan eh, habit atau kebiasaan bersinergi lah. Akan seperti apa pembahasannya? Mari sama-sama kita simak. Sebelum lebih dalam memasuki pembahasan terkait tentang habit atau kebiasaan yang keenam ini, tidak jemu-jemu saya untuk kemudian menjelaskan terkait tentang model yang dikenalkan oleh Stephen Covey. Ya, Seven Habits model yang dikenalkan oleh beliau ya, di mana ada tiga fase, tiga tahapan dalam kehidupan kita untuk bisa mencapai satu bentuk atau satu titik ideal atau satu titik optimum dalam kehidupan kita begitu ya. Pertama, pastinya tidak bisa tidak manusia diawali dengan fase ketergantungan. Kita tergantung dengan objek ataupun siapapun yang ada di sekitar kita atau apapun yang ada di sekitar kita. Kemudian kita berusaha untuk menjadi mandiri dan pada akhirnya kita berusaha untuk saling tergantung dengan siapapun yang ada di sekitar kita. Ketergantungan, kemandirian, dan kesaling tergantungan. Di mana fase ketergantungan menuju kemandirian adalah upaya kita untuk bisa menuju atau memiliki yang namanya kemenangan pribadi, dan dari fase kemandirian dan menuju ke saling tergantungan adalah fase di mana kita berusaha untuk memiliki yang namanya kemenangan publik. Tiga habit awal yang sudah kita bahas jauh-jauh hari begitu. Kita bahas terkait tentang jadilah proaktif, kemudian yang kedua adalah mulai dengan akhir dalam pikiran, kemudian yang ketiga adalah dahulukan yang utama, ya, itu di fase fase ke-1 dan menuju fase kedua, dan fase kedua menuju fase ketiga, fase kemandirian menuju fase ketergantungan, kita sudah pernah membahas ya terkait tentang habit ataupun kebiasaan berpikir menang-menang ya. Kemudian yang kelima adalah berusaha mengerti terlebih dahulu baru dimengerti, dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah wujudkan sinergi. Yang nantinya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya adalah terkait tentang habit ketujuh, yakni asahlah gergajimu. Baik, kita masuk ke habit yang keenam. Dalam hal ini adalah wujudkan sinergi. Nah, ini yang disampaikan oleh Stephen Covey ya terkait tentang sinergi. Stephen Covey berbicara ya, tetap menyatakan dalam bukunya di Seven Habits for Highly Effective People. Menurut beliau, esensi dari sinergi adalah menghargai perbedaan. Nah, ini penting nih, coba kita garis bawahi ya. Esensi dari sinergi adalah menghargai perbedaan, menghormatinya, dan membangun atas dasar kekuatan, serta pada akhirnya adalah kita menutup kelemahan. Saya ulangi lagi, esensi dari sinergi adalah menghargai perbedaan, menghormatinya, membangun atas dasar kekuatan, menutup kelemahan. Nah, di sini Stephen Covey dengan statement yang disampaikan ini memiliki prinsip bahwa yang namanya kehidupan, yang namanya kita sama-sama hidup ya dengan sama manusia yang ada di sekitar kita, pasti akan menemukan yang namanya perbedaan. Dan ibaratnya kalau kata lainnya adalah perbedaan perbedaan itu pasti akan kita temui, adalah sebuah keniscayaan. Perbedaan adalah semua keniscayaan kita akan hadapi dalam kehidupan kita. So, ya, sinergi adalah satu opsi yang kita bisa ambil untuk bisa menyikapi perbedaan. Kira-kira demikian pijakannya. Nah, ini paradigma kunci yang digunakan di habit yang keenam ini oleh Stephen Covey ya. Ya, saya menghargai perbedaan yang ada pada orang lain dan mencari alternatif ketiga. Nah, saya menghargai perbedaan yang ada pada orang lain dan mencari alternatif ketiga. Nah, kata-kata alternatif ketiga ini atau statement alternatif ketiga ini ya, ini akan sangat sering ditemui ya dalam bahasan terkait tentang habit keenam ini. Bahkan Stephen Covey sendiri ya menuliskan satu buku khusus untuk menjelaskan alternatif ketiga ini. Ya, walaupun beberapa habit yang lain tidak luput juga oleh Stephen Covey dituliskan penjelasan lebih detailnya di bentuk buku yang lain, split of buku yang lain, di samping buku yang utamanya ini ya, Seven Habits for Highly Effective People. Nah, untuk
habit yang keenam ini, bersinergilah atau wujudkan sinergi. Stephen Covey menuliskan buku khusus untuk bisa menjelaskan lebih dalam terkait tentang bagaimana kita bisa bersinergi yang diberi judul oleh beliau, judulnya adalah The Third Alternatives gitu ya. The Third Alternative. Nah, silakan teman-teman boleh ngecek di toko buku ataupun di online, bisa dimiliki atau bisa dibaca begitu ya, untuk bisa menjadikan teman-teman bisa lebih kaya nih pengetahuannya. Kemudian menurut beliau juga bekerja sama secara kooperatif menyita waktu tetapi membuahkan hasil jangka panjang lebih baik. Nah, ini ada satu bentuk konsekuensi, tapi konsekuensi ini perlu diambil untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik di masa mendatang. Bekerja sama secara kooperatif menyita waktu, betul, memang menyita waktu, tetapi akan membuahkan hasil jangka panjang yang lebih baik. Nah, ini yang disampaikan oleh Stephen Covey. Nah, mungkin sampai sini teman-teman sudah pernah merasakan ya beberapa contoh kasus ataupun beberapa pengalaman teman-teman begitu ya, ketika teman-teman mencoba untuk bekerja sama secara kooperatif, berada dalam satu kelompok, satu organisasi, satu komunitas mungkin begitu ya, bersama-sama untuk bisa menyelesaikan satu tujuan begitu atau satu masalah, bisa jadi itu waktunya bisa bisa dikatakan lebih banyak yang kita luangkan dibandingkan dengan ketika kita menyelesaikan ataupun menjalankan itu sendirian pastinya ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan bagaimana kita berupaya sendirian, upaya yang kita lakukan secara kolektif, secara bekerja sama atau secara bersama-sama, dia akan memiliki hasil yang lebih berdampak dan hasil yang juga lebih kita bisa nikmati dalam waktu yang jangka panjang dan juga dengan kualitas yang lebih baik tentunya. Nah, seperti itu. Analogi yang bisa dipakai adalah analogi sapu lidi teman-teman nih. Gitu ya, jika satu-satu lidi aja kita gunakan untuk membersihkan sampah, akan sulit untuk membersihkan sampah tersebut. Tapi jika lidi-lidi tersebut bisa berkumpul satu kesatuan atau satu ikatan, maka sapu lidi akan bisa mampu menyelesaikan ataupun membereskan sampah-sampah yang berserakan di lingkungan rumah. Itu yang bisa kita ambil ya analoginya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini proses kunci teman-teman. Proses kunci yang kita pakai untuk bisa membiasakan ataupun memulai habit yang keenam ini ya. Apa proses kuncinya? Yang pertama, terapkan berpikir menang-menang ya, terapkan berpikir menang-menang. Jadi kita coba recall apa yang sudah kita bahas sebelumnya, kebiasaan keempat ya, kebiasaan keempat itu yang ya tadi ya, berpikir menang-menang, win-win, think win-win solution begitu, dan juga komunikasi empatik ya, kebiasaan kelima yang sebelumnya kita bahas, berusaha untuk mengerti terlebih dahulu sebelum dimengerti ya. Kita ingat-ingat lagi ya teman-teman ya, jadi kita bahas bahan yang baru, bahas bab yang baru, harapannya bab yang sebelumnya jangan dilupakan, oke? Nah, untuk mencari hasil sinergetik atau sinergi gitu ya, termasuk alternatif ketiga. Jadi kita membutuhkan kebiasaan sebelumnya, kebiasaan keempat, berpikir menang-menang dan komunikasi empatik untuk bisa menciptakan alternatif ketiga atau untuk bisa bersinergis, untuk bisa memunculkan kebiasaan keenam. Nah, itu proses kuncinya di habit keenam ini. Kemudian pakailah aturan dasar sinergi untuk menemukan alternatif ketiga. Jadi aturan dasarnya tadi ya, bagaimana kita bisa berjalan bersama-sama. Nanti kan jelaskan lebih lanjut terkait tentang alternatif ketiga dan apa yang ada di buku khusus yang dituliskan oleh Stephen Covey dengan judul The Third Alternative. Nah, ini nih yang tadi saya jelaskan di awal ya. Di bukunya beliau ya, The Third Alternative, Stephen Covey menggambarkan bagaimana proses terjadinya yang namanya sinergis atau bagaimana proses penggambaran munculnya alternatif ketiga. Nah, di sini ya kita bisa lihat kalau kita bicara tentang kita bertemu dengan lawan partner atau partner kita begitu ya, pasti kita punya cara sendiri, cara kita sendiri nih untuk memandang suatu, menyelesaikan masalah suatu, kita punya cara kita sendiri. Orang lain pun atau calon mitra kita pun, calon partner kita pun juga pastinya memiliki cara pandang bagaimana memiliki pendapat bagaimana masalah itu diselesaikan, bagaimana masalah itu atau bagaimana peristiwa itu dimaknai dan seterusnya. Pasti masing-masing memiliki cara pandang masing-masing, memiliki cara masing-masing yang bisa jadi berbeda dan akan sangat mungkin berbeda. Nah, bicara tentang alternatif ketiga, kita tidak memilih kita jalankan dengan cara saya atau kita jalankan dengan cara kamu, tapi kita jalankan dengan cara kita bersama. Nah, ini menjadi penting ya. Ketika kita menemukan masalah, misalkan itu ya, kita dua orang ketemu gitu ya, kita tidak menyelesaikan dengan cara kita, cara saya ya, dan juga tidak menyelesaikan dengan cara Anda, tapi kita menemukan dengan menyelesaikan dengan cara kita.
gitu. Jadi ada proses peleburan gitu ya, proses peleburan apa yang bisa dimaknai, apa yang bisa dipahami dari satu masalah, kita pikirkan bersama-sama sampai pada akhirnya muncul alternatif ketiga yang secara sifat seperti halnya yang kita bisa dapatkan, yang kita bisa petik dari habit yang keempat, berpikir menang-menang gitu ya, sama-sama menang, tidak ada yang dirugikan dan seterusnya. Nah, selain itu juga penggambaran yang dilakukan oleh Stephen Covey adalah ini ya, untuk bisa memunculkan alternatif ketiga atau sinergis atau memunculkan sinergi tadi. Pertama yang kita lakukan adalah kita perlu melihat dulu diri kita gitu. Kita perlu melihat dulu diri kita. Kepentingannya apa, kebutuhannya apa, perlunya di bagian apa. Ketika menjalankan satu aktivitas atau menyelesaikan satu masalah, kepentingan kita nih apa nih untuk menyelesaikan masalah tersebut nih. Nah, kita perlu tahu dulu nih, I see myself. Dan bagaimana karakteristik kita. Keunggulan kita apa aja. Kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Setelah I see myself, maka lanjutnya adalah I see you. Dan saya melihat dirimu gitu. Nah, saya melihat dirimu bisa jadi pasti dan pastinya bahkan sebagian ya hampir hampir pasti mungkin saya katakan bahwa kita memandang partner kita ya pasti akan ada subjektivitas juga yang kita coba munculkan. Saya memandang dia seperti apa? Oh, kayaknya dia tuh orangnya kayak gini deh. Orangnya tuh kayaknya agak tertutup deh. Oh, dia kayaknya orangnya terlalu gampang untuk bisa memberikan atau menyampaikan sesuatu deh. Oh, kayaknya dia tuh orangnya sulit bergaul deh dah itu. Jadi ada justifikasi yang tidak salah juga kita sampaikan. Tapi justifikasi itu lebih banyak kita gunakan untuk bahan kita untuk bisa berinteraksi lebih dalam kepada orang tersebut gitu ya. Jadi tidak diumbar-umbar justifikasinya, tapi kita pakai sendiri justifikasinya ataupun penilaiannya, penilaian terhadap orang yang kita akan berinteraksi dengannya begitu ya. Untuk justifikasi itu atau penilaian itu digunakan untuk sebagai bahan bagaimana kita melanjutkan interaksi lebih dalam lagi. Nah, di sini ya, tahapan kedua ya, selain setelah kita melihat diri kita dan kita melihat orang lain, kita melihat diri kamu atau saya melihat Anda, maka langkah selanjutnya adalah I seek you out. Saya melihat kamu lebih dekat, lebih dalam, lebih intens begitu. Mulai ada proses diskusi, mulai ada proses interaksi, berbicara, ngobrol lah ibaratnya gitu ya. I seek you out. Um, Asumsi-asumsi yang dibangun di fase yang pertama ini, I see myself dan I see you, bisa jadi kan tadi ya, subjektivitas kita melihat secara luaran aja. Nah, tapi ketika kita sudah masuk pada tahap selanjutnya, I seek you out, itu sudah mulai ada tahapan bagaimana kita bisa mengkonfirmasi asumsi yang kita berikan sebelumnya. Oke, gitu ya. Awalnya kita menganggap, wah kayaknya dia orangnya tertutup nih. Tapi kita tanyakan, lo tuh orangnya gini gak sih? Tertutup gak sih? Kok gue lihat tuh kayaknya gini-gini. Oh enggak juga. Ya ini gue biasa, ya karena memang belum kenal aja. Jadi gue kayaknya kesana diem tertutup gitu. Tapi padahal kalau udah kenal, ya gue gak gini. Kayak gitu misalkan. Jadi ada proses memverifikasi atau memvalidasi asumsi yang kita buat sebelumnya di sini untuk bisa mendapatkan konfirmasi dari orang yang kita ajak berinteraksi. Nah, pada akhirnya adalah I synergize with you. Nah, setelah I seek you out, kita memperdalam. Nah, kita coba cari nih alternatif ketiganya apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. I synergize with you. Nah, ini ya pentingnya nih. Ini terkait tentang alternatif ketiga, teman-teman. Kita lanjutkan ya. Nah, ini terkait tentang proses bersinergi. Bersinergi adalah kebiasaan terakhir di bidang kemenangan publik tadi ya. Kalau kita lihat tadi, modelnya Stephen Covey tadi, Seven Habits for Highly Effective People, bersinergi itu adalah kebiasaan terakhir di bidang atau di area bagaimana kita menciptakan kemenangan publik. Dengan menggunakan kebiasaan keempat dan lima, kita menerapkan keterbukaan dan bilangan komunikasi. Untuk memunculkan habit yang keenam ini ya, kemarin di slide sebelumnya ya, kita bahas, kita akan membutuhkan atau kita akan menggunakan kebiasaan keempat dan kelima. Kemudian jika kita bersinergi, teman-teman, kita akan melihat masalahnya ya. Ketika kita bersinergi, kita akan melihat masalahnya, mengerti kebutuhan-kebutuhan yang ada, serta berusaha menciptakan sinergi atau alternatif ketiga. Saya ulangi lagi, kita dulu melihat dulu ya masalahnya apa, mengerti kebutuhan-kebutuhannya, serta setelah itu berusaha menciptakan sinergi atau alternatif ketiga, solusi yang saling menguntungkan ya. Ini kata kunci juga nih, solusi yang saling menguntungkan guna memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan masing-masing maksudnya ya. Ini proses bersinergi teman-teman. Nah, ini yang bisa kita maknai dari bagaimana kita bisa memaknai atau mendefinisikan bersinergi itu sendiri. Bersinergi adalah ya berorientasi pada hasil
positif, gitu ya. Berorientasi pada hasil positif. Kemudian bersinergi bukanlah sumbang saran bebas. Jadi asal nyumbang saran aja gitu tanpa kemudian mempertanggungjawabkan saran yang sudah diberikannya. Nah, itu ya. Yang harusnya yang sudah dibangun adalah ketika kita bersinergi adalah berorientasi pada hasil, yakni hasil yang apa? Hasil yang positif. Kemudian bersinergi adalah memeriksa, menjelajahi, dan cukup terbuka mencari perspektif yang beragam untuk mengganti atau melengkapi paradigma yang ada. Jadi kalau kita mau bersinergi, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah kita perlu dulu mengobservasi, memeriksa, menjelajahi, mengeksplor ya. Kita cukup terbuka, open minded ya, mencari perspektif yang beragam untuk mengganti atau melengkapi paradigma yang ada. Bukanlah menerima gagasan orang lain sebagai kebenaran penuh gitu. Jadi kalau kita melihat atau bisa mendengar satu pendapat orang lain yang wah kayaknya pendapatnya outstanding banget nih. Oh, pendapatnya kok mind blowing banget nih. Sebelumnya nggak gua bayangkan atau nggak gua pikirin sebelumnya. Nah, kita menerima bulat-bulat gagasan orang tersebut sehingga itu menjadi apa yang kita amini, apa yang kita yakini gitu ya. Nah, itu juga keliru juga tuh. Itu bukan bersinergi. Itu adalah kita mengikuti jalan orang lain gitu ya. Tapi kalau kita bahasannya adalah bersinergi, kita bicara tentang bersinergi, maka kita perlu saring-saring dulu tuh informasi-informasi ataupun hal-hal yang disampaikan oleh orang lain tersebut gitu ya. Ada hal-hal yang sekiranya mencurigakan nggak? Atau ada hal-hal yang sekiranya perlu divalidasi lebih lanjut nggak? Atau ada hal-hal lain ya, ada hal yang disampaikannya nggak ya yang kemudian kita beda pendapat dengannya. Nah, itu yang perlu kita coba diskusikan lebih dalam lagi dengan orang yang kita ajak interaksi. Nah, kemudian bersinergi adalah bekerja sama, bukanlah persaingan menang kalah, teman-teman. Nah, ini penting ya. Benar bukan persaingan menang kalah. Bersinergi adalah punya tujuan yang sama-sama disepakati. Oke, punya tujuan yang sama-sama disepakati. Kemudian bersinergi bukanlah pikiran kelompok ya, menyerah pada tekanan tekanan kawan sekitar. Jadi bersinergi itu adalah punya tujuan sama-sama yang disepakati. Jadi kalau kita bicara tentang organisasi kan pastinya ya, sinergi yang ada di dalamnya kan adalah kita punya tujuan sama-sama nih yang harus kita tuju bersama-sama. Gitu. Bukan pikiran kelompok ya menyerah pada tekanan kawan sekitar. Jadi kalau kita berorganisasi, maka di awal kita punya hak tuh untuk bisa menyampaikan mimpi kita buat organisasi ini apa sih? Nah, sampaikan aja, nggak salah karena emang itu yang kita perlu lakukan di awal keterlibatan kita dalam satu kelompok atau satu organisasi. Kemudian selanjutnya adalah bermanfaat untuk diusahakan dan sangat efektif. Bukanlah selalu mudah dilakukan. Jadi kalau kita bicara tentang sinergi, ya kita usaha nih untuk bisa apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat dan sangat efektif gitu ya. Tidak selalu menemukan bersinergi itu mudah gitu. Bahkan seringkali sulit gitu, teman-teman. Butuh waktu gitu. Kadang-kala gagal, sering gagal gitu. Berapa kali saya pun punya experience gitu ya, ketika mencoba untuk menemukan titik tengah gitu ya dari perbedaan yang ada, ya seringkali gagal. Ya udah kalau gagal atau kalau nggak ketemu ya udah kita berusaha untuk fokus pada hal yang lain. Itu yang saya pahami, teman-teman. Kemudian bersinergi adalah suatu proses gitu. Bukanlah sekedar teknik berunding. Jadi ya jangan sampai kita maknai bersinergi itu adalah ya cuman ini aja gitu, cuman sekedar teknik berunding aja gitu. Padahal lebih daripada itu, teman-teman. Bersinergi itu adalah proses untuk bisa sama-sama tadi mencapai tujuan yang baik atau manfaat bersama-sama. Kita lanjutkan ya. Nah, ini eh, skemanya ataupun ininya ya, gambarannya, ilustrasinya ya. Ya pastinya ketika misalkan kita melihat ataupun menemukan masalah ataupun peluang gitu ya. Nah, bersinergi itu ya kita tambahkan dengan kita coba apa istilahnya ya. Kita coba kita terapkan hal ini ya. Kebiasaan 4, 5 dan 6 ya, tindakan dan prosesnya. Jadi kita coba berikan respon dari masalah ataupun peluang yang ada di depan mata kita atau ada di sekitar kita begitu untuk kita bisa lakukan hasil nyata dengan apa alternatif ketiga ya ini apa dengan cara ya bersinergi tadi gitu ya. Saya yakin dan saya amini bahwa setiap masalah ataupun peluang itu pasti kita bisa sikapi dengan sinergi gitu, tentunya dengan sebelumnya habit 4 dan habit 5 kita biasakan dulu ya, berpikir menang-menang dan juga berusaha untuk mengerti sebelum dimengerti begitu, sebelum pada akhirnya nanti kita menemukan alternatif ketiga gitu ya, dan kita berusaha untuk bersinergi dengan orang lain atau dengan pihak lain. Nah, dalam suatu hubungan saling tergantung. Nah, ini ya hubungan saling tergantung tadi ya, teman-teman perlu
tetap tetap perlu apa istilahnya ya, tergambar dalam benak teman-teman ya terkait tentang modelnya Seven Coffee yang kita sering ulang terus ya. Nah, di situ kan ada paling akhir kan ada fase saling tergantung ya. Jadi dalam satu hubungan saling tergantung, masalah dan peluang dapat dihadapi dengan jalan bersinergi. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kemudian mencari dan menjelajahi kemungkinan-kemungkinan yang akan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Kemudian membuka pikiran ke arah kemungkinan-kemungkinan baru atau pilihan-pilihan baru atau alternatif ketiga. Nah, ini yang kemudian menarik untuk kita bisa dapatkan ketika kita mampu untuk membiasakan yang namanya ya tadi ya wujudkan sinergi itu dalam kebiasaan hidup kita. Nah, teman-teman, untuk menuju itu pastinya tidak tidak semulus yang kita bayangkan ya. Pasti akan menemukan atau mendapatkan hambatan-hambatan atau rintangan-rintangan untuk menuju sinergi tersebut. Apa saja? Nah, ini ya sudah saya rangkum. Pertama adalah sikap membela diri gitu. Jadi seringkali itu manusia itu atau kita lah ya tergoda ataupun terdorong untuk ya mempertahankan defense our apa istilahnya our opinion gitu. Apa yang kita pahami, apa yang kita yakini cenderung untuk itu. Bahkan bahkan kita tidak seringkali pada banyak kesempatan gitu ya, ya udah defense sangat kuat gitu sehingga tidak tidak memungkinkan atau tidak membolehkan pendapat orang lain itu masuk ke dalam benak kita. Nah, gitu ya. Jadi itu yang bisa jadi menjadi hambatan untuk kita bisa menuju sinergi. Sikap membela diri. Kemudian yang kedua adalah sikap suka berprasangka atau curiga gitu. Padahal nggak kayak gitu gitu. Padahal kita belum lihat lebih dalam gitu. Padahal kita cuman tadi ICU saja, belum ICU out begitu. Kita baru baru sampai titik kita melihat diri dia sekilas aja. Kita baru melihat diri orang tersebut hanya sebatas ya liwarannya saja. Kita belum tahu lebih dalam gitu. Gitu ya, kita belum tahu lebih dalam. Seperti yang lagi hype juga ya di media sosial hari ini ya, mungkin teman-teman yang ngikutin YouTube gitu kan lagi seru ya pertemuan ataupun diskusi hangat ya antara siapa Nadil Mananta ya dengan Ustadz Abdul Somad begitu ya yang sebelumnya digadang-gadang wah ini kan mungkin nih bisa ngobrolnya enak nih dan seru dan pas gitu ya antara Nadil Mananta yang notabene non muslim dengan Ustadz Abdul Somad ya yang banyak orang melebeli beliau dengan Ustadz yang radikal dan seterusnya. Ternyata pas ketemu ya asik-asik aja ngobrolnya, pas ketemu enak-enak aja ngobrolnya. Pas ketemu wah, dahsyat lah itu ngobrolannya bagi teman-teman yang belum lihat mungkin silakan lihat deh. Itu teduh gitu, teduh, nyaman begitu dan banyak hikmah yang bisa kita ambil gitu. Dan bisa sama-sama saling memahami gitu. Seorang dalam menantang memahami Ustaz Abdul Somad di dengan apa? Dengan pendalaman yang pada akhirnya adalah berbeda dengan apa yang sebelumnya dipersepsikan sebelumnya, ya. Dan juga sebaliknya gitu. Kuncinya adalah bertemu dan berinteraksi lebih dalam lagi. Bertemu dan berinteraksi dan berdiskusi lebih intens lagi gitu untuk bisa mengenal lebih dalam. Nah, kadang-kadang kan kita terlalu terburu-buru nih menjustifikasi orang, oh kayaknya dia orangnya kayak gini deh. Oh kayaknya dia orangnya radikal. Di sisi lainnya, oh dia kayak orang liberal gitu. Tapi apakah kita sudah mencoba untuk berdiskusi lebih dalam? Nah, ini ya, ini yang jadi hambatan menuju sinergi tadi. Kemudian yang ketiga adalah sikap mau menang sendiri. Nah, ini apa namanya melengkapi dari poin yang pertama nih sikap membela diri akan mengarahkan kita pada sikap mau menang sendiri. Oh, udah pokoknya maunya menang sendiri aja. Pokoknya pendapat kita yang paling benar lah. Padahal yang punya kebenaran kan adalah yang di atas gitu. Kita hanya sebagai ya penafsir kebenaran saja gitu. Bukan pilih kebenaran bukan, tapi penafsir kebenaran gitu. Yang memiliki kebenaran adalah yang di atas, gitu, yang menciptakan kita gitu. Jadi jangan jangan sampai nih gitu kita mendaku kebenaran gitu. Padahal itu adalah yang punya adalah yang di atas kayak gitu. Yang keempat adalah sikap mentalitas kelangkaan gitu. Nah, ini yang patut untuk dihindari ya teman-teman ya. Mentalitas kelangkaan tuh berkebalikannya adalah kebalikan dari mentalitas keberlimpahan gitu. Jadi wah kayaknya sulit untuk ini nih padahal nggak juga, padahal lo belum nyoba gitu. Padahal potensi lo jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang lo harapkan atau persepsikan sebelumnya gitu. Jadi perlu untuk kemudian lebih memiliki yang namanya mentalitas keberlimpahan. Banyak kok yang bisa kita lakukan gitu. Banyak kok orang-orang lain yang bisa ngebantu gua gitu kan. Ya udah kalau misalkan ditolak satu kali sinergi, bisa ditolak misalkan untuk bersinergi dengan satu orang misalkan gitu ya. Udah jangan putus asa, kita cari yang lain juga gitu. Kita cari yang lain aja
gitu. Toh banyak kok orang-orang di luar sana yang punya pemikiran sama dan punya keinginan untuk bersinergi juga sama dengan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Nah, gitu ya, ini hambatan menuju sinergi. Nah, teman-teman, berbicara tentang bersinergi juga tidak jauh dengan apa yang kita sebut dengan bagaimana kita bisa membiasakan menghargai perbedaan di antara kita. Tadi yang di awal saya katakan bahwa perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan, maka kita sebagai orang yang sudah belajar ya terkait tentang bagaimana kita mampu untuk bisa mengontrol diri kita sesuai dengan fokus diri kita di area of controlnya masing-masing begitu. Maka yang perlu kita lakukan adalah ya hargailah perbedaan tersebut gitu ya, hargailah perbedaan tersebut. Karena perbedaan adalah sebuah keniscayaan, teman-teman. Inti dari sinergi adalah menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan tidaklah menyeratkan bahwa seorang yang menerima atau setuju akan perbedaan yang ada. Tidak, tapi ya udah kita stand stand on our position gitu ya. Kita berdiri di posisi kita, ya nggak masalah. Kita punya pendapat, kita punya keyakinan, kita kita pegang itu. Orang lain pun juga sama, kita hargai mereka gitu. Kemudian yang ketiga, melainkan berarti bahwa orang yang menghormati perbedaan serta memandangnya sebagai peluang untuk belajar. Jadi dengan kita menghargai perbedaan, kita belajar banyak. Kita belajar melihat dari sudut pandang yang berbeda dari sudut pandang yang kita miliki sebelumnya. Dan dengan begitu kita jauh lebih kaya nantinya. Gitu ya. Dan keempat adalah mencari solusi alternatif ketiga. Nah, ini kunci ataupun manfaat dari bagaimana kita bisa menghargai perbedaan. Nah, aturan dasar untuk bersinergi ya tadi ya persiapan mental tuh perlu banget teman-teman. Jadi jangan diremehkan persiapan mental begitu. Karena ya namanya bersinergi itu suatu proses yang berat ya. Bahkan tadi yang saya katakan sebelumnya di slide sebelumnya bahwa seringnya kita menemukan kesulitan gitu, bukan kemudahan gitu ya. Sering ditolak gitu. Ah kayaknya nggak cocok gue sinergi sama lu nggak cocok. Ya udah nggak apa gitu ya. Yang penting kita sudah berusaha untuk mengenal dia dan coba untuk mendalami dan memahami dia lebih dalam. Udah segitu. Sampai pada titik akhirnya kalau kita kayak nggak cocok, ya udah. Ya memang kita nggak cocok eh, di titik ini misalkan gitu ya. Ketika kita menyelesaikan masalah yang ini, misalkan kita nggak punya passion yang sama dengan masalah ini untuk kemudian nggak atau nggak punya dorongan sama untuk bisa menyelesaikan masalah yang ini misalkan. Bisa jadi di masalah yang lain dengan orang tersebut kita bisa bersinergi kan seperti itu. Nah, kemudian bersiap-siap menemukan solusi yang lebih baik dari apa yang ada dalam pikiran kita masing-masing. Ada dari apa yang ada dalam pikiran masing-masing orang. Jadi ya tadi ya, setiap kita pasti punya solusi. Bagaimana dengan alternatif ketiga ini kita coba pertemukan solusi kita dengan solusi dia. Kita coba cari mana yang lebih memberikan kemanfaatan yang lebih baik atau setidaknya tidak menimbulkan kerugian di antara kedua belah pihak. Kembangkan mentalitas menang-menang. Percaya bahwa semua pihak terkait akan memperoleh kearifan, semangat, pelajaran, dan pertumbuhan yang lebih besar dengan bekerja sama. Nah, ini ya teman-teman penting banget nih. Kemudian jagalah agar pikiran, hati, dan ekspresi Anda tetap terbuka terhadap kemungkinan baru. Nah, ini penting nih untuk bisa dalam proses kita bersinergi itu kondisikan pikiran, hati, dan ekspresi kita gitu. Tetap menjadi orang yang open mind gitu. Terbuka atas segala kemungkinan-kemungkinan yang ada. Jangan saklek ya, gitu. Jangan saklek. Kemudian yang ketiga adalah mengenali pendapat, sudut pandang, dan perspektif yang berbeda dari orang lain sebagai dukungan yang dapat membantu mencari solusi. Karena yakinlah bahwa kalau kita bicara tentang ya tadi ya kenapa saya singgung-singgung terkait tentang kebenaran ya, ya kita coba analogikan nih. Misalkan ada satu objek ya berupa gajah gitu. Nah, pengamat atau observer kan jadi berada pada titik pengamatan yang berbeda-beda. Ada yang dia ngamatin di depan, ada yang dia ngamatin di belakang, ada yang dia ngamatin di samping, ada yang dia ngamatin dari bawah gitu misalkan. Dan bagaimana penafsiran para observer itu terhadap gajah itu berbeda-beda. Orang yang dari observer yang dari samping melihat, wah, ya cuman apa ya, dua dimensi aja tuh gambar gajah tuh. Dia tidak bisa memperhatikan ketebalan dari gajah atau gemuknya betapa gemuknya seekor gajah gitu. Yang dari depan observer melihat gajah ya ya bentuknya adalah ya tadi yang bisa ditafsirkan adalah bentuk belalainya yang panjang dan seterusnya. Yang dari belakang menafsirkan gajah ataupun mengobservasi gajah ya aja bentuk buntutnya yang tipis gitu, yang ujungnya ada rambutnya kayak gitu. Nah, itu jadi dengan begitu kita bisa meyakini bahwa yang namanya perbedaan itu keniscayaan karena bisa jadi kita berdiri pada titik pemantauan yang berbeda terhadap satu objek gitu.
objeknya itu sendiri ya objek gitu, ada objek ya semuanya benar gitu yang disampaikan observer tadi gitu. Tinggal bagaimana kita tadi gitu mencoba untuk menemukan perspektif lain, sudut pandang lain untuk bisa lebih menyempurnakan cara pandang kita terhadap sesuatu. Nah, gitu ya. Kemudian menghargai perbedaan-perbedaan membuat orang menemukan hal bersama yang mungkin yang kecil kemungkinannya mereka temukan secara perorangan. Jadi ketika kita bekerjasama, bersinergi, kita akan menemukan tuh hal-hal yang kita tidak temui secara sendirian atau secara individu. Nah, itu aturan dasar interaksi. Anda tidak dapat menyatukan sudut pandang Anda sampai Anda mampu menyatakan ulang sudut pandang orang lain secara memuaskan. Nah, ini penting ya. Carilah solusi yang akan menguntungkan semua pihak yang terlibat serta dengarkanlah dengan maksud untuk mengerti baik isi maupun perasaan orang lain. Kekanglah setiap kecenderungan untuk menasehati. Nah, ini penting nih, jangan sampai kita merasa merasa ya tadi paling benar, paling superior dan seterusnya. Sehingga ada tendensi untuk saling untuk menasehati. Menasehati, kemudian menyelidik atau mencoba mereka-reka orang lain seperti apa. Konfirmasilah gitu. Karena itu satu hal yang penting dan memang harus dilakukan gitu. Jangan eh, asumsi aja yang dikedepankan gitu. Jadi perlu untuk dilakukan ini. Nah, ini terkait dengan kompromi teman-teman yang menyertai juga terkait dengan bagaimana proses kita munculkan alternatif ketiga atau proses kita bersinergi. Berkompromi adalah suatu cara untuk mengatasi perbedaan di antara dua orang. Nah, ini sebenarnya untuk kompromi ada bahasan yang lebih dalam ya terkait tentang ini ya. Nah, cuma ini saya sampaikan secara ini aja, sekilas saja. Kemudian yang kedua, dengan berkompromi, komunikasi tidak lagi bersifat membela diri, melindungi, marah, atau manipulatif, melainkan jujur, murni, dan penuh penghormatan. Nah, ini ya. Jadi kalau kita bicara tentang kita bersinergi, pasti kan ada proses bernegosiasi ya. Ada proses saling kompromi di antara kedua belah pihak, di antara kebutuhan-kebutuhan, di antara kepentingan-kepentingan yang ada begitu. Nah, kita saling terbuka gitu. Memang harus terbuka dan jujur, murni, dan penuh hormat. Namun demikian, ia adalah bentuk rendah dari menang-menang. Nah, ini ya, bentuk rendah dari menang-menang. Karena kedua belah pihak mengabaikan keinginan mereka guna memenuhi keinginan orang lain. Jadi, ya seperti yang kita bahas sebelumnya ya, berpikir menang-menang bukan berarti kita menolkan keinginan kita dan kita mendepankan keinginan orang lain, tidak. Dan juga sebaliknya. Nah, itu jatuhnya kayak tadi tuh yang disampaikan sama Stephen Covey tuh, itu cara saya atau cara lu gitu. Tidak cara ketiga atau tidak alternatif ketiga. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama-sama. Berkompromi dua atau lebih orang menyepakati kurang dari apa yang mereka inginkan agar sebagian dari keinginan masing-masing dapat dipenuhi. Nah, ini penjelasan lebih dalamnya. Teman-teman, menciptakan alternatif ketiga ya. Ketika kita mencoba untuk mengembangkan pikiran ketiga, memungkinkan dua orang yang punya perbedaan untuk berdiri bersama di satu pihak, melihat masalahnya, mengerti kebutuhan-kebutuhan yang ada, dan bekerja menciptakan alternatif ketiga. Alternatif ketiga adalah suatu solusi kooperatif yang dicapai dalam semangat menang-menang yang membuat semua pihak yang terlibat merasa senang. Oke, jika Anda mencari alternatif ketiga, ingatlah yang pertama, tetaplah berkomunikasi sampai kita temukan solusi yang sama-sama kita sukai. Ingat ya, tetaplah berkomunikasi sampai kita temukan solusi yang sama-sama kita sukai. Walaupun ya bisa jadi seringkali kita dapatin ketidakcocokan, ya udah nggak masalah gitu. Jadi tidak di masalah yang ini gitu ya. Tapi tetap jalin komunikasi dengan yang tadi kita nggak sesuai tadi di awal gitu. Jadi tadi ya ada titik lain atau ada masalah lain yang kita bisa berkolaborasi atau bisa bersinergi. Kemudian yang kedua, dengarkanlah dengan maksud untuk mengerti, bukan untuk menjawab. Nah, ini penting. Nomor dua ini ya kita merefleksikan di habit sebelumnya, betul berusaha untuk mengerti terlebih dahulu berusaha untuk mengerti terlebih dahulu sebelum dimengerti oleh orang lain. Kemudian yang ketiga adalah nyatakan bagaimana Anda merasakan dan memandang situasi. Jadi sampaikanlah secara asertif ya, secara terbuka begitu, apa yang dirasakan, apa yang kita rasakan terhadap pandangan ataupun pendapat orang lain dan bagaimana kita memandangnya. Disampaikanlah gitu, karena itu suatu hal yang kita perlu bangun ya. Karena itu juga bisa berarti keterbukaan juga yang kita bangun untuk bisa membangun yang namanya sinergi. Perspektif kerendahan hati. Nah, ini juga perlu disertakan juga dalam membangun yang namanya sinergi ya, kerendahan hati. Rendah hati ya, bukan bukan rendah diri ya. Nah, ini perlu dibedain nih. Kita perlu bangun rendah hati, bukan rendah diri. Rendah hati itu identik dengan respect ya, respect terhadap orang lain. Semua orang melihat dunia sebagaimana diri mereka, bukan sebagaimana adanya. Nah,
Mereka menerima, mengerti, dan menafsirkan dunia sekeliling sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman mereka. Nah, tadi ya, analogi gajah tadi. Kemudian pengetahuan dan pengalaman pribadi orang-orang sifatnya terbatas. Mereka memerlukan perspektif orang lain guna memperluas pengertian serta mendapatkan pandangan yang lebih seimbang dan juga objektif. Nah, ini terkait tentang perspektif dan hati yang perlu disertakan dalam bagaimana upaya kita menciptakan habit kebiasaan bisa bersinergi dengan orang lain. Nah, slide terakhir sebagai penutup ya yang juga disampaikan oleh Stephen Covey ya adalah manusia yang benar-benar efektif, punya kerendahan hati dan kesediaan untuk mengakui keterbatasan persepsi mereka dan untuk menghargai kekayaan sumber daya yang tersedia melalui interaksi dengan hati dan pikiran manusia yang lainnya. Jadi manusia yang benar-benar efektif ya, dia itu punya kerendahan hati ya dan kesediaan untuk mengakui keterbatasan persepsi mereka tadi ya karena ya persepsi kita terhadap suatu objek itu kan nggak bisa menyeluruh ya semenyeluruh-menyeluruhnya kita memandang suatu objek pasti tidak bisa menyeluruh tidak bisa 100% tidak bisa pasti ada persepsi lain atau ada pandangan lain atau ada hal lain yang bisa kita tidak bisa mengcovernya gitu. Dan untuk menghargai kekayaan sumber daya yang tersedia melalui interaksi dengan hati kita, pikiran kita, ya, dengan manusia yang lain atau manusia yang ada di sekitar kita. Nah, ini disampaikan oleh Kofi sebagai penutup bahan diskusi kita pada kesempatan kali ini. Nah, coba deh saya undang teman-teman untuk bisa menuliskan di kolom komentar pengalaman teman-teman bersinergi nih. Pengalaman teman-teman bersinergi coba tulis di kolom komentar seperti apa pengalaman teman-teman. Seringnya menemukan banyak kesulitan ataupun kemudahan gitu ya. Dan yang paling sulit apa nih? Coba dicontohkan deh. Yang paling sulit tuh ketika teman-teman ketemu apa? Ketika proses membangun sinergi tadi, gitu ya. Mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran buat kita semuanya ya. Apa yang teman-teman tuliskan di kolom komentar. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Habit yang keenam, wujudkan sinergi atau bersinergilah ya. Semoga apa yang dibahas pada kesempatan kali ini bisa memberikan kita pemaknaan yang mendalam ya, pengetahuan yang juga luas ya terkait tentang ini dan semoga kita mampu untuk bisa membiasakan habit yang keenam ini untuk bisa menjadi orang yang efektif gitu ya menurut Stephen Covey. Kalau ada salah kata yang mau dimaafkan, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.